Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada jamaah Al-Asran rahimakumullah, berjumpa kembali bersama saya Teta Iim, masih di dalam pembahasan ilmu fikihnya. Insyaallah kali ini saya ingin membahas perihal siwak. Sebelum saya memulai pembahasan kajian fikih ini, saya ingin mengajak kepada para jamaah Al-Asran semuanya, yuk ikuti live streaming saya di TikTok Al-Asran pada setiap malamnya sekitar jam 8:30 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya membawa dua referensi ya. Pertama itu ada di dalam kitab Hasyiah Abu Jairomi Khatib pada juz ke-1 pada halaman 403. Dan juga membawa kitab Fathul Qarib di dalam faslun bab siwak ya. Mungkin sudah diketahui oleh banyak orang bahwa hukumnya kita bersiwak itu disunnahkan. Maka apa saja sih fadilah ataupun manfaatnya bagi orang-orang yang sering melakukan bersiwak? Kalau saya ketemukan di dalam referensi kitab Hasyiah Abu Jairomi, di antara fadilah bersiwak itu yang pertama itu akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita mendapatkan keridhaan dari Allah, maka kita akan dimasukkan kemana? Ya, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah ya kan? Bahkan kalau seseorang yang sering melanggengkan siwak, artinya yang melakukan bersiwaknya dengan setiap harinya penuh dengan keistiqomahan, maka apakah kalian tahu, wahai para jamaah Al-Asran, bahwa sesungguhnya bersiwak itu bisa mendatangkan kelapangan loh bagi kalian semuanya. Kelapangan di dalam apa? Bahkan kelapangan di dalam segi kekayaan. Ya, di dalam segi kekayaan. Dan itu bisa mempermudah rezeki kalian jika kalian semuanya yang selalu beristiqomah melakukan siwak. Kalau urusan untuk mengharumkan mulut itu sudah tentu ya, itu sudah tentu di dalam segi kesehatannya itu sudah tentu bisa mengharumkan mulut. Bahkan salah satu fadilah di dalam kitab ini dikatakan kalau kita istiqomah melakukan siwak itu bisa meredakan sakit kepala. Jadi bagi orang yang sering-sering nih yang sakit kepala, melakukan siwak itu sangat baik sekali. Karena apa itu bisa meredakan sakit kepala? Karena memang dengan siwak ini di dalam kitab ini dikatakan itu dapat menghilangkan semua kotoran dan juga lendir-lendir yang ada di daerah saraf di kepala kita. Nah itu sebetulnya yang bisa menyebabkan kita itu sering sakit kepala. Nah maka dibersihkanlah dengan siwak, menghilangkan lendir-lendirnya tersebut. Jadi mungkin ada sambungan syaraf mungkin ya dengan kita melakukan siwak tersebut. Untuk menguatkan gigi itu ya wajar ya, untuk menguatkan gigi ya terbayanglah logis itu. Bahkan kalau kita sering bersiwak itu bisa menajamkan akan penglihatan mata kita. Bahkan lidah kita itu akan semakin lebih fasihat, apalagi bagi orang-orang yang tahfidzul Quran. Bagi orang yang tahfidzul Quran itu sangat dianjurkan sekali untuk beristiqomah melakukan bersiwak karena itu bisa membuat lisannya semakin fasihat gitu. Faidah yang lain di dalam kitab ini juga dikatakan bisa membersihkan hati, bisa menambah beberapa kebaikan, bahkan dengan kita istiqomah melakukan bersiwak itu bisa menyenangkan malaikat. Kalau kita misalkan yang istiqomah melakukan bersiwak, maka malaikat akan menjabati tangan kita. Dikarenakan tandanya, kenapa malaikat tahu? Tandanya orang yang sering bersiwak itu, maka akan terlihat oleh malaikat wajah kita itu bercahaya. Mungkin kita tidak bisa melihatnya, tetapi malaikat melihat kita, tandanya orang yang selalu bersiwak, seperti orang yang selalu berwudu, yaitu wajahnya akan tampak bercahaya. Meskipun kita tidak menyadarinya bahwa malaikat akan menjabati tangan kita ya dan akan mengantarkannya ketika ia keluar melakukan sholat bagi kita, Masya Allah ya. Cuman kita ya tidak merasakannya hal seperti itu. Bahkan dengan bersiwak saja, Masya Allah, ini nih yang perlu kalian ketahui, salah satu fadilah yang begitu luar biasa sekali, pahala yang Allah berikan kepada kita, bahwa orang yang sering bersiwak nanti ketika di akhirat maka kita akan mengambil
amal, buku kebaikan amal kita itu dengan tangan kita. Itu adalah salah satu fadilahnya ya. Sehingga catatan amal kita akan mengambil dengan tangan kanan. Na'udzubillah kalau kita mengambil dengan tangan kiri, apalagi aumin zahri ataupun dari belakang punggung kita, itu merupakan suatu pertanda yang sangat buruk sekali. Kemungkinan orang tersebut akan Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Bahkan ini nih ada lagi nih salah satu fadilahnya, bahkan kalau orang yang sering melakukan bersiwak, di dalam kitab ini dikatakan maka nanti ketika malaikatul maut menyabut nyawa kita, maka akan datang kepada diri kita dengan rupa yang begitu sangat tampan, tidak mencabut ruh kita, mendatangi kita malaikat tersebut dengan rupa yang sangat menakutkan. Dan fadilah yang terakhir bagi orang yang istiqomah melakukan siwak, maka ketika nanti di alam kuburnya Allah akan memberikan kenikmatan kita di alam kubur, bahkan menghibur kita ketika kita di alam kubur. Masya Allah. Itu adalah fadilah-fadilah ataupun manfaat-manfaat yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim agar kita semakin terdorong ingin beristiqomah untuk melakukan siwak seperti itu. Nah, jadi sudah difahami ya bahwa siwak itu adalah hukumnya sunnah, bahkan siwak tersebut termasuk di dalam salah satu sunnah ketika kita hendak mau melakukan wudhu. Tetapi sebetulnya sunnah siwak ini bukan hanya ketika sedang mau melakukan wudhu saja. Banyak sekali aktivitas-aktivitas yang lain yang mana hukumnya sunnah jika kita didahului ketika kita hendak mau melakukan hal tersebut. Kemudian ada lantas pertanyaan bagaimana nih teh bagi orang yang berpuasa? Apakah orang yang berpuasa itu masih disunnahkan untuk melakukan siwak? Maka untuk hal ini itu sebetulnya ikhtilafiyah. Ada perbedaan pendapat ulama. Ada satu ulama yang mengatakan bahwa itu hukumnya adalah wala yukrahu tanzihan ila ba'da zawari lis-shaim fardhan aw naflan. Jadi ini puasanya mau puasa fardu ataupun mau puasa sunnah. Sebagian ulama mengatakan memang itu hukumnya adalah makruh tanzih. Maka sebagian pendapat ulama mengatakan jika sedang melakukan berpuasa maka tidak apa-apa untuk tidak bersiwak saja. Tetapi kalau yang dikatakan oleh Imam Nawawi, sekali lagi, ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi, ini adalah sosok seorang ulama terdahulu, ulama mutaqaddimin. Kalau yang dikatakan oleh Imam Nawawi, itu hukumnya tidak makruh, bahkan tidak makruh secara mutlak. Artinya meskipun sedang berpuasa, kalau menurut Imam Nawawi itu diperbolehkan kita bersiwak dan hukumnya tidak makruh sama sekali. Tetapi tentu dengan syarat meyakinkan orang yang sedang melakukan berpuasa tersebut tidak akan ada sesuatu hal apapun misalkan seperti air ataupun hal apapun yang masuk ke dalam tenggorokannya. Kalau misalkan ada sedikit saja ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokannya, maka tentu itu hukumnya nanti bisa membatalkan kepada puasanya. Jadi kalau bagi kita yang sedang berpuasa, kalau kita mau bersiwak maka tidak apa-apa karena memang ada sebagian pendapat ulama seperti Imam Nawawi membolehkan, tetapi yaitu dengan syarat kita yakin gak ketika kita bersiwak bahwa tidak akan ada sesuatu hal yang masuk. Tapi kalau kita ragu ya tidak apa-apa, kita tinggalkan saja seperti itu ya. Nah, bahkan di dalam kitab Fathul Qorib ini, mohon maaf banget ya, saya tidak bacakan referensinya karena terlalu panjang ini penjelasannya. Bahwa di dalam kitab Fathul Qorib ini juga dikatakan ada 3 keadaan yang mana itu sunnah mubalaghah. Artinya sangat banget dianjurkan kita itu harus bersiwak di dalam ketiga keadaan ini. Ahaduha, yang pertama itu adalah ketika berubahnya mulut dikarenakan azam. Jadi itu keadaan yang pertama itu sunnah banget, yaitu ketika azam mulut kita. Apa sih azam tersebut? Nah, azam ini dikatakan kalau di dalam kitab Fathul Qorib itu bisa dikatakan azam itu dikarenakan mulut kitanya itu diam yang terlalu lama. Jadi tidak ada aktivitas mulut kita. Misalkan lama sekali kita tidak banyak bicara ataupun tidak makan, diam yang lama, maka itu adalah sebagian dikatakan itu termasuk azam. Dan ada juga yang mengatakan bahwa azam tersebut artinya adalah meninggalkan makan. Biasanya kalau kita itu meninggalkan makan, biasanya itu akan
mengeluarkan aroma yang kurang sedap lah. Contohnya kalau misalkan kita sedang berpuasa, ya kan? Kita berpuasa tidak makan dari pagi sampai siang, mungkin belum terlalu terasa aromanya. Tapi kalau misalkan udah mau menjelang ke sore, mungkin kita sendiri juga bisa merasakan ya bagaimana aroma orang yang berpuasa tersebut. Karena memang meninggalkan makan yang sudah terlalu lama seperti itu. Jadi itulah yang dikatakan dengan azam. Tetapi meskipun di dalam kitab ini juga dikatakan selain dari azam ada bahasa di sini wa ghairuhu dan juga sebab selain azam. Misalkan sebab selain azam, misalkan ada perubahan bau mulut dikarenakan kita memakan ataupun mengkonsumsi sesuatu yang makanan tersebut agak kurang sedap. Artinya mengkonsumsi makanan-makanan yang bau. Misalkan kita mengkonsumsi bawang merah yang mentah ataupun bawang putih yang mentah gitu ya, ataupun seperti pete gitu ya, atau jengkol gitu ya, itu kan mengakibatkan aroma mulut kita itu agak kurang sedap. Nah, jika kita sudah memakan makanan yang tidak cukup sedap ketika kita dimakan di mulut, maka itu disunnahkan sekali sesudahnya kita itu harus bersiwak. Itu adalah tingkah yang pertama. Sekarang untuk tingkah yang kedua itu adalah indal qiyam. Ketika kita sudah bangun dari tidur. Kalau kita tidur, apalagi kalau kita bangun subuh hari ya kan, maka kita udah tahu banget ya. Mau yang cantik, mau yang tampan, semuanya sama aja ya. Kalau udah tingkah bangun dari tidur, maka aroma mulutnya itu agak kurang sedap. Nah, maka sangat dianjurkan, sangat disunnahkan sekali kita untuk melakukan bersiwak. Dan untuk tingkah yang ketiga itu adalah wathalithu indal qiyami ila sholati fardhan au naflan, yaitu ketika kita hendak mau sholat, baik itu sholatnya sholat fardu ataupun sholatnya itu adalah sholat sunnah. Nah, jadi kalau kita mau sholat itu sangat dianjurkan sekali kita untuk bersiwak. Terkadang gitu ya saya suka melihat gitu kelakuan misalkan contoh nih suamiku gitu ya, kalau kalau sholat itu kan suka pakai baju kampret panjang gitu ya kan, pakai baju panjang. Terkadang kalau mau sholat itu sudah membiasakan bersiwak gitu dengan apa dengan ujung dari baju kampretnya seperti itu. Karena memang kebetulan tidak punya kayu arok. Karena memang di dalam ini juga dianjurkannya itu bersiwak itu dengan kayu arok ataupun dengan sejenisnya. Tapi kalau misalkan dulu aku suka lihat almarhumah nenek saya itu, kalian tahu gak kayu arok? Kalau sekarang ini sepertinya jarang sekali ya. Kalau dulu itu kan suka ada yang pulang dari ibadah haji, suka ada yang memberi oleh-oleh itu kayu arok, ya. Lalu kayu arok itu digeprek-geprek gitu ya, maka ujung-ujungnya itu seperti sikat gitu, seperti sikat gigi. Saya suka melihat di sejadah nenek saya itu, di sampingnya itu ada tasbih, ada batu gitu ya, dan termasuk ada kayu siwak, kayu arok gitu. Sehingga kalau mau melakukan sholat, maka nenek saya selalu membersihkannya dulu dengan kayu arok tersebut. Ataupun ketika mau hendak berwirid, ataupun ketika mau membaca Al-Quran, maka saya sering melihat nenek saya itu membersihkan siwak dengan kayu arok tersebut. Masya Allah. Tetapi memang sekarang jarang ya kita ketemui kayu arok tersebut. Nah, lalu kalau begitu bagaimana sih tata caranya kita melakukan siwak? Tata caranya kita melakukan siwak ini yang harus kita ketahui. Tata caranya kita bersiwak agar bersiwak tersebut menjadikan suatu ibadah dan fadilahnya manfaat yang sudah tadi saya katakan kita dapatkan. Yang pertama itu adalah kita harus niat bersiwak, niat bersiwak. Nah ini yang kebanyakan orang mungkin kebanyakan lupa. Sering bersikat gigi tetapi tanpa dibarengi di dalam hatinya niat untuk bersiwak. Maka kalau tidak dibarengi dengan niat bersiwak ya tidak akan jadi mendapatkan fadilah ataupun manfaat dari apa yang sudah tadi saya katakan. Karena harus ada niat. Jadi niat aja dalam hati, niat aku bersiwak seperti itu. Maka aturan caranya itu adalah menggunakan dengan tangan kanan, tidak menggunakan dengan tangan kiri. Sekali lagi dengan tangan kanan, dimulai dari posisi gigi yang paling kanan. Dimulai dari posisi gigi yang paling kanan ke tengah kemudian ke ujung kirinya. Tetapi menggunakan dengan tangan kanan. Terkadang kalau kita sikat gigi gitu ya kan, karena kita mulai dengan tangan kanan, biasanya yang kita mulai sikat gigi itu justru gigi posisi kiri, ya kan? Karena enaknya kan tangan gini kan. Sehingga yang kita mulai biasanya itu gigi kiri, itu salah. Harusnya kalau kita niat sikat gigi, kita niat bersiwak, harusnya gini posisinya, tetap kanan tapi tangannya mungkin gini, seperti ini.
Nah, ini yang kebanyakan orang yang kurang tahu gitu. Jadi sekali lagi tangan kanan posisinya kanan dulu dan jangan lupa harus berniat di dalam hatinya. Jadi kalau misalkan kita tidak menemukan kayu arok boleh dengan sikat gigi boleh. Karena memang salah satu syarat di dalam siwak tersebut bisa diganti kayu aroknya itu dengan sejenisnya asal dengan syarat itu dengan sesuatu yang kasar. Jadi yang keras lah gitu ya, tidak dengan yang bahan-bahan yang lembek gitu. Jadi yang keras ya seperti tadi saya katakan seperti kain itu bahannya keras. Sikat gigi itu bahannya keras. Jadi kalau kalian bersikat gigi jangan lupa kalian niatkan untuk bersiwak. Seperti itu. Insya Allah ya bisa dipahami ya. Terus kalau misalkan kita di kamar mandi itu kan suka ada cairan ya, cairan pembersih mulut, menyegarkan mulut ataupun menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut. Apakah itu termasuk siwak? Itu dikatakan tidak termasuk siwak. Meskipun itu manfaatnya yang kita dapatkan segar di mulut, membunuh bakteri di dalam mulut dan gigi misalkan, tetap saja itu tidak termasuk siwak dikarenakan tadi kan syaratnya bersiwak harus dengan sesuatu yang kasar. Baik, mungkin bisa dipahami apa yang sudah saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.